Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Adinda Nurfiana dengan NIM 201210006, Ahmad Faqih dengan NIM 201210021, dan Anissa Lutfi Azharo dengan NIM 201210055. Di sini kami akan menjelaskan tentang Masadir Ahkam 3. Pokok pembahasan kali ini ada 6, yaitu istihsan, istishab, syar'u man qablana, saddariyah, amal ahli Madinah, dan qaul sahabi. Yang pertama adalah istihsan. Menurut bahasa, istihsan berarti menganggap baik sesuatu dan meyakininya. Sedangkan menurut istilah ulama usul fikih, istihsan adalah berpindahnya seorang mujtahid dari ketentuan hukum yang dikehendaki qiyas jali atau jelas kepada ketentuan hukum yang dikehendaki oleh qiyas kafi atau sabar, atau dari hukum kuli umum kepada hukum istisna atau pengecualian, karena ada dalil yang menentukan demikian. Bentuk-bentuk istihsan ada 6, yaitu istihsan dengan qiyas kafi, istihsan dengan nas, istihsan dengan ijma', istihsan dengan darurat, istihsan dengan maslahah, dan istihsan dengan urf. Yang kedua adalah istishab. Dilihat dari segi bahasa, kata istishab artinya tuntutan kebersamaan atau terus-menerus bersama. Sedangkan secara istilah menetapkan hukum yang telah ada pada masa lalu hingga ada dalil atau bukti yang merubahnya. Contoh dari istishab adalah seseorang yang memiliki wudhu lalu muncul keraguan apakah wudhunya sudah batal atau belum. Dalam kondisi seperti ini ia harus berpegang pada belum batal karena hukum yang telah ada atau hukum asal ia masih punya wudhu sebelum ada bukti jelas kalau wudhunya telah batal. Selanjutnya yaitu syar'u man qablana. Syar'u man qablana atau syariat umat sebelum kita adalah hukum-hukum yang disyariatkan oleh Allah kepada umat sebelum Nabi Muhammad yang diturunkan melalui para nabinya seperti ajaran Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, dan nabi-nabi yang lain. Syar'u man qablana dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu ajaran umat sebelum kita yang diabadikan di dalam Al-Quran atau hadis dan ada dalil yang menyatakan bahwa syariat itu berlaku untuk kita. Yang kedua yaitu ajaran umat sebelum kita yang diabadikan di dalam Al-Quran melalui kisah atau dijelaskan Rasulullah, tetapi ada dalil yang menyatakan bahwa syariat tersebut dihapus oleh syariat kita atau Islam. Yang ketiga adalah ajaran syariat umat sebelum kita yang tidak ditetapkan oleh syariat kita. Para ulama sepakat hal itu bukan syariat bagi kita. Yang keempat adalah syariat sebelum kita yang ada di dalam Al-Quran dan hadis, tetapi tidak ada dalil yang menyatakan sebagai syariat kita. Pembahasan yang keempat yaitu sadud dari'ah. Sad berarti menutup, mengunci, atau mencegah. Dari'ah menurut bahasa adalah perantara, sarana, atau ajakan menuju sesuatu secara umum. Tetapi lazimnya kata zari'ah digunakan untuk jalan menuju kepada hal yang membahayakan. Menurut istilah syara' adalah sesuatu yang secara lahiriah hukumnya boleh, namun hal itu akan menuju kepada hal-hal yang dilarang. Contohnya, melakukan permainan yang berbau judi tanpa taruhan dilarang karena dikhawatirkan akan terjerumus ke dalam perjudian. Yang kelima adalah amal ahli Madinah. Dari segi bahasa diambil dari 3 kata, yakni amal, ahli, dan Madinah. Amal berarti perbuatan atau amalan, lalu ahli berarti kerabat, keluarga, atau famili. Sedangkan Madinah berarti kota yang berada di negara Saudi Arabia, berada di Hijaz sebelah utara kota Mekah. Secara istilah, amal ahli Madinah yakni perkataan atau perbuatan yang disepakati oleh para penduduk Madinah dalam lingkungan awal kurun ketiga hijrah yang mempunyai kaitan dengan para sahabat pada zaman Rasulullah SAW. Amal ahlul Madinah disebut juga ijma' ahlul Madinah. Yang terakhir adalah qaul sahabi. Kata qaul adalah masdar dari qala yaqulu qaulan yang artinya adalah perkataan.
Sedangkan kata sahabi artinya adalah sahabat atau teman. Jadi yang dimaksud dengan qaulus sahabi di sini adalah pendapat atau fatwa para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang sesuatu kasus yang belum dijelaskan hukumnya secara tegas di dalam Al-Quran dan Sunnah. Qaul sahabi juga termasuk salah satu sumber pengambilan hukum Islam setelah urutan sumber-sumber utama yang disepakati, yaitu Al-Quran, As-Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Sekian presentasi dari kami, atas kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.